Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, udah lama nih kita tidak bina iman bersama. Siapa yang kangen? Coba kakak mau tahu nih, angkat tangannya setinggi-tingginya. Wow, banyak banget ternyata ya. Oke, kalau begitu, ada yang sudah tahu hari ini temanya apa? Ya, hari ini temanya adalah Aku Cinta Bunda Maria. Jangan lupa disimak ya bina iman kita hari ini. Oh iya, Kak Cio juga mau mengingatkan, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengambil foto atau video adik-adik ketika mengikuti Bina Iman Online hari ini. Lalu, upload ke Instagram dan mention @biasanberna. Jangan lupa di-follow ya. Juga, subscribe channel YouTube-nya Komsos Santa Bernadette supaya adik-adik bisa mengikuti Bina Iman setiap minggunya. Nah, supaya kita semangat Bina Imannya hari ini, tepuk joy dulu yuk. Kakak contohin supaya adik-adik ingat. Tepuk joy. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Gimana? Sudah ingat? Kita lakukan bersama ya. Tepuk joy. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, gimana? Sudah semangat atau belum? Kurang? Masih loyo? Kalau begitu, mari kita berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, sekarang kita akan menyanyikan bersama lagu Halo Apa Kabar dan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 mari bergembira. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman hari ini, duduk yang manis dulu yuk. Kita berdoa pembuka. Nanti adik-adik ikuti Kak Cio ya. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan hari yang baru. Tuhan Yesus, sekarang kami mau bina iman. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengikuti bina iman dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Adik-adik hari ini sudah semangat? Ya, pasti sudah semangat ya. Hari ini Kak Dea mau membacakan Injil untuk adik-adik. Sudah pada siap semua? Kita duduk yang manis, buka telinganya. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, terima kasih Kak Dea sudah membacakan firman Tuhan kita hari ini. Nah, tadi adik-adik sudah menyimak kan firman Tuhannya tentang apa coba? Tentang apa? Ada siapa yang dibacakan di sana di firman Tuhannya? Yang menerima kabar gembira siapa? Ada Maria menerima kabar gembira. Nah, Maria itu siapa sih sebenarnya? Ibu Yesus? Oke. Bunda Maria? Oke. Nah, jadi Maria itu adalah satu dari sekian banyak perempuan yang dipilih oleh Bapa untuk mengandung, melahirkan, dan juga membesarkan Yesus, anaknya yang diutus ke bumi. Nah, Maria itu sangat sangat dekat dengan Tuhan. Dia tuh selalu menyerahkan dirinya pada Tuhan. Jadi Bapa memilih Maria, seorang yang suci dan kudus, untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Seperti itu, karena Maria itu suci dan kudus, Maria itu menjadi sangat spesial. Makanya kita sering banget tuh panggilnya Bunda Maria. Dan karena spesial itu juga, ada satu doa yang bisa kita doakan khusus nih untuk Bunda Maria. Ada yang tahu? Apa? Betul banget, adalah doa Salam Maria. Yuk, coba yuk adik-adik kita doakan bersama-sama, kita bacakan bersama-sama ya. Doa Salam Marianya sudah pada hafal semua belum ini ya? Yuk kita bareng-bareng ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Wah, hebat-hebat banget nih, sudah banyak yang hafal doa Salam Marianya ya. Nah, doa Salam Maria ini gunanya untuk apa sih? Kita bisa ngapain nih? Nah, dengan doa Salam Maria ini kita bisa menyampaikan harapan, keinginan, dan juga doa-doa kita untuk kepada Bunda Maria agar bisa dikabulkan dan selalu disertai oleh Bunda Maria. Seperti itu ya, adik-adik. Oke, setelah ini ada Kak Angel dan juga beberapa teman kita yang mau membawakan cerita. Ceritanya ada kaitannya loh sama doa Salam Maria. Tentang apa? Jadi ceritanya itu tentang, kita cari tahu sendiri ya. Yuk kita lihat. Halo adik-adik, hari ini Kak Angel mau bawain cerita. Tapi Kak Angel akan bawain cerita dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi adik-adik duduk yang manis ya. Kita simak ceritanya bareng-bareng. Suatu hari ada dua kakak beradik bernama Louis dan Eugene dan temannya Mika sedang bersepeda. Mereka sangat asik bersepeda dan tanpa sadar mereka terpisah. Eugene bersama Mika bersepeda terlalu jauh sehingga mereka tersesat. Waduh, aku tertinggal. Di mana ya Eugene dan Mika? Aku pulang saja deh. Louis pun pulang dan mengabari kakak mereka yang bernama Cika.
Mbak Tika, Yujin sama Mika tersesat. Emang kalian tadi kemana? Ke sana. Ya udah yuk kita cari. Ayo. Mereka pun akhirnya mencari Yujin dan Mika. Yujin kemana ya? Aku takut. Mika jangan takut. Mending kita doa salam Maria yuk. Ayo Yujin, kita berdoa yuk. Oke. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selagi Cika dan Louis mencari Yujin dan Mika, Yujin dan Mika pun memberanikan diri untuk mencari jalan pulang. Ayo Mika, kita cari jalan keluar yuk. Ayo. Tanpa Yujin dan Mika sadari, dalam perjalanan pulang mereka didampingi oleh malaikat pelindung yang baik hati dan menunjukkan arah jalan pulang yang benar. Di tengah jalan, Yujin dan Mika akhirnya bertemu dengan Cika dan Louis. Akhirnya ketemu juga, dari tadi kita berdua nyari kalian loh. Yuk kita pulang. Mereka pun akhirnya segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat itu Mama dan Papa baru saja selesai berdoa rosario, memohon bantuan Tuhan Yesus melalui Bunda Maria untuk menjaga dan mendampingi perjalanan anak-anak mereka. Mereka semua bergembira karena dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Semuanya ini karena mereka selalu setia dan rajin berdoa kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah, itu dia cerita dari Kak Angel adik-adik. Sekarang kita kembali ke Kak Desmond ya. Dadah! Nah, gimana teman-teman tadi ceritanya? Bagus kan? Ada Louis, Yujin, Cika, Mika di ceritanya. Lalu juga yang membawakan cerita ada Kak Angel di situ. Gimana tadi ceritanya? Ketika Yujin sama Louis tersesat, apa yang dilakukan? Apa? Berdoa salam Maria. Betul. Nah, di situ tadi berdoa salam Maria untuk meminta pertolongan kepada Bunda Maria. Bunda, tolong aku tersesat, tolong sampaikan aku kembali di rumah. Seperti itu. Lalu di akhirnya nih orang tuanya tadi berdoa apa sih? Doa apa? Doa rosario. Nah, dalam doa rosario ini terdapat banyak sekali kita mendoakan doa salam Maria. Nah, gunanya untuk apa? Doa rosario ini adalah untuk bisa mendekatkan diri kita lebih kepada Bunda Maria dan juga berada di dalam perlindungannya Bunda Maria. Di situ juga kita bisa menyampaikan doa, harapan, permohonan, dan keinginan-keinginan kita untuk bisa dikabulkan. Seperti itu. Kenapa ya di sini Kak Desmond bilang ada doa salam Maria dan doa rosario? Ada yang tahu? Nah, kita memasuki bulan Oktober. Kalau minggu lalu kan ada ulang tahun Bia untuk yang minggu pertama bulan Oktobernya, dan di minggu ini Kak Desmond dan kakak-kakak semua ingin mengingatkan kalau kita sudah masuk di bulan Oktober yang adalah bulan rosario. Nah, adik-adik nanti bisa loh ajak papa mamanya untuk berdoa rosario bersama-sama, khususnya di bulan Oktober ini. Ada lagi sih di bulan Mei, tapi untuk yang sekarang kita berdoa di bulan Oktober ini. Dalam satu bulan, yuk ajak papa mama misalnya sebelum tidur untuk berdoa rosario bersama. Sampaikan keinginan, harapan, dan juga apa yang kita mau kepada Bunda Maria. Seperti itu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, setelah ini kita akan ada aktivitas. Aktivitasnya juga masih ada kaitannya dengan doa Rosario dan juga doa Salam Maria. Seperti itu ya, aktivitasnya akan bersama Kak Keizi nantinya. Oke, sampai belibet nih Kak Desmond karena saking semangatnya. Ya, kita ikuti dulu yuk aktivitasnya sama Kak Keizi. Halo adik-adik, nah gimana? Tadi udah denger kan materi yang disampaikan oleh kakak-kakak? Nah, sekarang Kak Keizi mau ajak adik-adik untuk main tebak-tebakan. Siapa yang mau ikut? Coba angkat tangannya. Oke, semuanya boleh ikut ya. Hari ini Kak Keizi punya 5 pertanyaan buat adik-adik. Siapa yang cepat bisa menjawab, berarti dia menyimak materi hari ini secara baik. Oke, siap-siap, pasang telinganya, dan coba ingat-ingat materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Kak Angel dan Kak Dea ya. Oke, kita mulai pertanyaannya. Oke adik-adik, sekarang siapin kupingnya dibuka. Jangan lupa ingat-ingat semua materi yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Dea dan Kak Angel ya. Sekarang Kak Keizi mau mulai pertanyaan yang pertama. Siap-siap? Oke, pertanyaan pertama. Adik-adik, ada yang tahu nggak bulan khusus apa untuk mendoakan doa Rosario kepada Bunda Maria? Kak Keizi mau kasih clue. Cluenya ada 2 bulan untuk perayaan. Adik-adik boleh tanya papa dan mama di rumah ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Nah, Kak Keizi mau hitung mundur kali ya. 5 hitungan. Adik-adik sudah simpan jawabannya, oke? Oke, Kak Keizi mau hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke adik-adik, simpan jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Kak Keizi mau tanya, ada yang bisa nggak ya jawab ini? Kalau bisa, berarti adik-adik menyimak semua materi yang telah disampaikan. Nah, adik-adik, jawabannya adalah... Ada yang mau tahu? Jawabannya adalah bulan Rosario dan bulan Maria. Nah, tapi adik-adik juga boleh untuk mendoakan doa Rosario setiap harinya ketika adik-adik ingin. Nah, oke, sekarang adik-adik udah tahu ya ada bulan apa aja untuk khusus mendoakan doa Rosario. Oke, sekarang kita ganti pertanyaan yang kedua. Kita siap-siap dulu ya. Udah siap? Dibuka kupingnya. Jangan lupa diingat-ingat materi yang tadi disampaikan ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kan tadi udah Kak Keizi kasih tahu, ada 2 bulan yaitu bulan Rosario dan bulan Maria untuk mendoakan doa Rosario. Nah, tapi adik-adik, tahu nggak sih nama bulannya? Bulan apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada 2 jenis bulan yang bisa untuk mendoakan doa Rosario. Nah adik-adik, udah pada tahu belum jawaban dari soal nomor 2? Hayo, udah nanya papa mama belum? Oke, Kak Keizi hitung mundur 5 hitungan ya. 5, 4, 3,
2, 1. Oke, simpan jawaban untuk nomor 2 ya adik-adik. Oke, sekarang Kak Keizi mau kasih tahu jawabannya. Semoga semuanya benar ya. Ya, 2 bulannya adalah bulan Mei dan bulan Oktober. Pasti adik-adik bisa jawab dong, dan semuanya benar. Kak Keizi salut sama kalian, berarti kalian mendengarkan materi dengan baik. Nah adik-adik, gimana? Udah 2 pertanyaan dan adik-adik bisa semua kan? Sekarang Kak Keizi mau ganti pertanyaan yang ketiga. Siap-siap semuanya ya. Pertanyaan ketiga adalah, berapa total doa Salam Maria dalam 1 kali peristiwa doa Rosario? Ada yang bisa tebak? Coba kalau nggak tahu, boleh tanya papa dan mama ya. Kak Keizi hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Simpan jawabannya adik-adik. Oke, sekarang Kak Keizi mau kasih tahu jawabannya. Dan semoga adik-adik benar semua ya. Jawabannya adalah 50 kali doa Salam Maria dalam 1 kali peristiwa doa Rosario. Gimana adik-adik? Adik-adik pasti benar dong, hebat. Kalau udah benar, berarti adik-adik menyimak materi secara baik. Oke adik-adik, gimana? 3 pertanyaan tadi udah cukup seru ya. Dan tentunya adik-adik pasti menyimak dengan baik dan menjawab dengan benar. Sekarang Kak Keizi mau beralih ke pertanyaan yang keempat. Siap-siap ya buat pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat adalah, tahu nggak sih adik-adik bahwa ada 4 peristiwa dalam doa Rosario? Ada yang bisa sebutin peristiwa apa aja yang ada di doa Rosario? Boleh tanya mama dan papa, serta mengingat materi yang sudah disampaikan ya. Kak Keizi kasih waktu 7 hitungan deh, oke? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Oke, adik-adik disimpan jawabannya ya. Kak Keizi mau kasih jawabannya, nanti harus dicocokkan. Benar atau salah, nggak masalah ya. Oke, jawabannya adalah peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan yang terakhir, peristiwa terang. Gimana adik-adik? Bener semua gak? Mudah-mudahan bener semua ya. Dan Kak Keizi bangga banget sama adik-adik semua karena sudah mencoba menjawab. Hebat. Nah, sekarang Kak Keizi mau ke pertanyaan yang terakhir. Udah siap belum? Nah adik-adik gimana? Udah siap untuk pertanyaan terakhir? Oke, Kak Keizi juga udah siap banget nih menyampaikan pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Pertanyaan terakhir adalah 4 peristiwa yang tadi Kak Keizi kasih tahu untuk jawaban nomor 4 didoakan setiap hari apa aja? Ada yang tahu? Adik-adik boleh tanya sama mama dan papa di rumah ya, oke? Kak Keizi kasih waktu yang banyak untuk pertanyaan terakhir. Ayo dicari jawaban yang benar ya. Kak Keizi menghitung 10 hitungan dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke adik-adik gimana jawabannya? Udah disimpan? Udah tahu semuanya? Oke, Kak Keizi berharap semua jawabannya benar ya. Oke, Kak Keizi mau kasih tahu jawabannya ke adik-adik. Siap-siap? Jawabannya adalah, untuk hari Senin dan Sabtu adalah peristiwa gembira. Untuk hari Selasa dan Jumat adalah peristiwa sedih. Untuk hari Rabu dan Minggu adalah peristiwa mulia. Dan yang terakhir, hari Kamis adalah peristiwa terang. Hore, gimana adik-adik? Pasti bisa jawab semua kan dengan benar dan baik tentunya. Kak Keizi bangga banget sama kalian karena udah bisa jawab 5 pertanyaan yang Kak Keizi sampaikan. Semoga adik-adik makin paham tentang materi ini ya. Senang banget bisa main sama adik-adik hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat. Nah, gimana adik-adik Bina Iman hari ini? Seru banget kan? Jangan lupa ya minta tolong mama atau papa untuk mengambil foto atau video adik-adik saat sedang mengikuti Bina Iman hari ini.
Lalu upload ke Instagram dan mention @biasanberna. Bineman hari ini cukup sampai di sini dulu ya adik-adik. Sekarang yuk kita berdoa penutup. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat meneladani perbuatan baik Bunda Maria. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya. Dadah.